Oke, tutorial meng-up kemasan snack yang banyak lekukannya. Untuk aset sudah saya siapkan untuk desain kemasan dan juga kemasannya. Untuk desain kemasan bisa menggunakan Adobe Illustrator ataupun yang lain. Kemudian untuk kemasan bisa download dari Freepik. Ini adalah keripik kentang ya, dibuat dengan kentang aslinya di rumah yang di bawah fotokopian. Nah, jadi yang harus kita lakukan ini cukup ada beberapa tahap ya. Kalau yang kemasan kotak itu lebih simpel, kalau ini dia mengikuti teksturnya supaya lebih realistik. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil shape kemasan ini yang nantinya akan kita lakukan masking. Kalau saya biasanya menggunakan magnetic lasso tool supaya kita bisa memilih area yang akan kita buat maskingnya nanti. Kita klik layer kemasan, sudah nyala ya magnetic lasso toolnya. Kemudian kita mulai dari sini, kita tarik pelan-pelan mengikuti kontur dari kemasannya seperti ini. Kalau kemasannya lebih banyak lekukannya, lebih ganjel, itu harus lebih berhati-hati supaya tidak ada bagian yang bolong. Sambil diklik untuk menghasilkan belokan lipatan yang presisi ya. Misalkan sudah sampai sini, ini kita klik dulu sekali, lalu kita naik pelan-pelan mengikuti kontur dari kemasannya. Teman-teman, ini saya pakai Photoshop 2025. Untuk Photoshop 2020 ke atas ataupun CC itu juga sudah bisa presisi kayak gini. Nah, kalau sudah, kita berhenti di sini sampai ada tanda bulat di situ ya. Kalau sudah seperti ini, kita buat objek maskingnya dengan tombol Ctrl dan huruf J. Kalau teman-teman lihat di sebelah sini ada muncul layer baru ya. Layer ini akan kita pakai. Nah, layer ini sudah, kemudian kita buat shape baru, tambahkan layer ya. Kita buat shape baru pakai kotak aja ya. Untuk warnanya boleh teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan, misalkan seperti ini ya. Ini hanya contoh patokan aja, warna ini tidak akan mempengaruhi nantinya. Nah, kalau sudah warnanya ini kita atur, opacity-nya kita turunin dulu supaya kita bisa melihat kemasan di belakangnya. Kalau sudah seperti ini, kita convert to smart object. Jadi rectangle ini kita klik kanan, kemudian kita klik convert to smart object. Nah, kalau sudah, kita lakukan warping supaya kemasannya ini atau si shape kotaknya ini bisa mengikuti lekukan dari kemasannya. Kalau nggak ketemu di menu tools, kita langsung cari aja warp transform. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita lakukan warping sesuai dengan lekukan ke packagingnya ya. Nah, di sini kan lurus, kemudian turun gitu ya, turun dan dia belok. Kita tambahkan garis grid di sini ya. Kita split di sini menggunakan yang horizontal. Klik di sini sekali ya, klik di sini dia akan muncul guide-nya. Begitu juga yang bawah. Ini kebetulan kemasannya seperti ini. Jadi fungsi split ini menyesuaikan dari kemasannya teman-teman ya. Semakin banyak split, semakin banyak kita bisa atur lekukannya seperti ini. Ini hanya contoh ya, nanti silakan disesuaikan. Nah, kalau sudah, kita belok-belokin ke dalam supaya bisa mengikuti lekukannya si kemasan ya. Oh ya, meskipun ini tidak bisa selurus itu, tenang aja, nanti bisa kita melakukan masking supaya mendekati gerenjel-gerenjelan atau lekukan dari kemasannya begitu. Tambahkan lagi boleh di sini. Oke, sebelah kanan juga sama ya, kita lakukan seperti ini. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah, ketika mengalami seperti ini, kita tarik lagi aja, nggak apa-apa.
Yang perlu diperhatikan teman-teman, yang kita tarik itu adalah ujung garisnya ya, ujung garisnya, jadi tidak merubah lekukan yang lain. Nah kalau sudah, kita pastikan dulu nih yang garis guide di tengah. Garis di tengahnya ini bisa kita lurus-luruskan lagi, soalnya kan dia lekukannya lebih cenderungnya ada di kanan kirinya gitu ya, sedangkan yang di tengah ini nggak terlalu ngelekuk, tapi nggak apa-apa, disesuaikan aja. Fungsinya garis biru ini untuk guide supaya nanti hasilnya patokan lekukannya itu mengikuti kemasannya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah kita sudah punya shape kotak awalnya ya, awalnya kotak sudah mengikuti lekukan kemasannya. Lalu kita akan masukkan ini, desain kemasannya ini ke dalam shape kotak yang sudah jadi kemasan ini yang warna abu-abu ya. Ini kita copy saja atau kita cut ya, kita cut saja pakai, atau kita copy ya gambarnya ini, Ctrl C, kita copy. Kemudian rectangle ini kita double klik guys, kita double klik, dia akan masuk ke dalam step baru smart objectnya dia. Lalu kita paste di sini. Nah kalau sudah, kita sesuaikan panjang lebarnya. Contoh ya seperti ini. Nah misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik centang. Lalu yang terjadi apa kalau sudah seperti ini? Jangan lupa kita save dulu rectangle 1 PSB nya. Kita save dulu ya, Ctrl S. Kita balik lagi ke layer atau file sebelumnya. Nah sudah masuk ya, meskipun ini masih belum ngeblend. Layer yang ini kita matikan dulu. Kemudian rectangle satunya ini kan tadi sudah masuk ya. Nah karena sudah kita buat masking, rectangle 1 ini kita masukkan ke layer 1 yang sudah kita masking. Caranya gampang, tinggal klik rectangle 1 ini yang sudah ada gambar desainnya, kemudian klik alt tahan sampai muncul panah bawah seperti ini, baru kita klik. Dia akan menyesuaikan lekukannya. Nah setelah ini kita masuk ke rectangle 1, lalu kita atur blendingnya menjadi multiply. Sebenarnya disesuaikan aja teman-teman mau seperti apa ya, supaya tidak flat banget seperti ini ya. Misalkan pakai multiply, kemudian ini kita klik kanan, lalu masuk ke blending option, kita tarik kanan kiri pengaturan blendingnya di sini ya. Jangan lupa klik atau pencet alt tahan. Kalau tidak klik alt tahan, nanti dua-duanya akan geser gitu ya. Kita pakai separuhnya aja, satu aja. Bawahnya juga sama kita atur, tapi sesuaikan dengan pencahayaan dari si packagingnya. Nih misalkan seperti ini sudah jadi, lalu kita klik OK.